Sebelum kita bahas, disclaimer dulu. Ini adalah sesuatu yang saya lakukan, yang saya dalami, tidak bermaksud untuk mengajak atau memaksa teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama. Tapi jika dirasa masuk akal, mungkin bisa menjadi contoh ya, silahkan dilakukan. Atau mungkin ada pertanyaan, boleh langsung ke saya. Ini tentang bagaimana saya menyikapi imunitas. Dan masa-masa sekarang yang ramai sekali adalah pembahasannya tentang virus, bakteri, dan macam-macam ya. Oke, saya pernah dengar ada minuman tertentu yang katanya bisa memulihkan imunitas kita, atau ada herbal yang bisa memaksimalkan imunitas kita. Dan yang sedikit tidak masuk akal, ada produk dari material bangunan yang katanya antivirus lah, anti apa gitu ya. Nah, itu silakan sih, pendapat masing-masing, mungkin setiap orang berbeda ya. Tapi buat saya ini tidak akan bekerja dengan baik kalau pola hidup kita tidak selaras. Ya, katakanlah minuman atau herbal tadi adalah pelengkap dari pola diet kita atau pola makan kita. Nah, lalu apakah kita akan sehat hanya dengan herbal tertentu, sedangkan di sisi lain misalkan saya stres? Atau contoh lainnya, apakah saya akan sehat dengan minuman tertentu, sedangkan di sisi lain pola makan saya yang lainnya buruk, atau saya nggak pernah olahraga? Nah, mungkin akan lebih masuk akal jika dari seluruh pola hidup kita ya, dari ulah perilaku kita itu diseimbangkan, diperbaiki. Jadi tidak hanya mengandalkan satu produk saja, tidak hanya mengandalkan satu herbal saja, tapi maksimalkan semuanya, dari otot kita, organ kita, pola makan kita, istirahat kita, maksimalkan semuanya, barulah kita akan mencapai kesehatan yang kita inginkan. Nah, contoh pola hidup yang buruk, mungkin yang tidak akan mendukung bahwa si produk tadi adalah bisa menaikkan kesehatan ya. Misalkan stres ya, pola makan yang buruk, kurang tidur atau kurang istirahat ya, malas gerak atau tidak olahraga, atau satu lagi adalah obesitas. Nah, misalkan saya obesitas, lalu saya bilang, loh saya kan minum produk ini, berarti saya sehat dong. Sehat atau enggak? Saya obesitas loh. Saya obesitas tapi saya minum produk tertentu karena dijamin si produk ini ini bisa bikin kita sehat. Tapi sementara saya obesitas, kadar lemak di dalam tubuh saya sangat tinggi. Apakah saya sehat? Saya rasa enggak ya. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya adalah harus memaksimalkan komposisi tubuh kita ya. Harus menjamin bahwa terjadi harmonisasi dari semua komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh apa aja sih? Pertama ada otot ya. Otot, terus ada tulang, ada organ, lalu ada kadar air dalam tubuh, lalu mau nggak mau pasti ada kadar lemak ya. Nah, semua ini, si komposisi tubuh ini harus diharmoniskan, harus seimbang semuanya. Masing-masingnya harus sesuai dengan keperluannya. Jangan ototnya yang rendah malah lemaknya yang tinggi ya. Kita harus kondisikan agar sesuai dengan porsi kesehatan itu harusnya seperti apa ya. Komposisi tubuh yang tadi harus harmonis. Lalu harus melakukan pola hidup yang sehat, tidak hanya mengandalkan satu herbal saja, tapi pola hidup kita secara keseluruhan juga harus baik ya. Pertama, istirahatnya harus cukup ya. Kedua, nutrisi harus terjaga atau pola makannya yang baik ya. Tidak hanya mengandalkan satu produk, satu herbal atau lain-lainnya, tapi nutrisinya harus dijamin bagus ya. Jangan hanya saya harus proteinnya tinggi karena saya olahraga, sedangkan yang lainnya nggak ada ya. Saya karbohidratnya harus tinggi karena saya harus tambah berat badan, sementara mineral dan lemak nggak ada. Itu nggak seimbang ya, tidak akan terjadi keselarasan.
Nah, yang lainnya dari pola hidup sehat tentunya kita harus olahraga ya, agar tidak terjadi sarkopenia, itu penurunan massa dari otot kita yang akhirnya nanti berpengaruh ke tulang, berpengaruh ke organ, pengaruh ke turunnya metabolisme yang akhirnya lemak kita jadi makin tinggi. Lalu tentunya stress management ya, ini memang mungkin tidak ada pelatihan untuk gimana caranya biar saya nggak stres ya. Contohnya orang yang kadang si pelatihnya sendiri aja suka stres gitu ya. Jadi ini manajemennya harus kita sendiri yang bikin, kita sendiri yang paham gimana caranya agar kita terbebas atau keluar dari stres tersebut. Ya, itu pola hidup sehat yang harus kita lakukan. Jadi intinya yang ingin saya katakan adalah kesehatan tidak akan tercapai jika kita hanya mengandalkan satu produk saja. Nah ya, contohnya gini, katakanlah saya masuk ke pelatihan tertentu atau mungkin ke seseorang atau ke pelatih yang katakanlah pelatih saya bilang, oh kamu harus minum ini biar sehat, lalu kamu harus ikuti saya sekian bulan. Nah, saya minum produk itu, nah tapi pasti ada syarat di belakang itu ya. Tidak hanya sekedar minuman yang dia jual, tapi ada syarat di belakangnya. Misalkan, coach kamu harus minum ini. Nah, lalu setiap harinya pola makan kamu menunya ini. Lalu minum harus sekian liter. Lalu istirahatnya harus sekian jam per hari. Nah, masuk akal ya. Jadi tidak hanya produk yang dia jual, tapi ada sesuatu di belakangnya yang ternyata harus memperbaiki pola hidup kita. Ya, dengan iming-iming dia menjual produk yang katanya menyehatkan kita. Benar, produk ini menyehatkan kita. Karena apa? Karena di belakang itu si trainer ini atau si seseorang yang saya ikuti ini adalah dia memperbaiki pola hidup saya, memperbaiki istirahatnya, mengawasi nutrisi atau pola makan saya, mengawasi asupan air setiap harinya, terus dipantau segala macam. Nah, jadi yang dikatakan produk ini berhasil bikin saya sehat, iya berhasil. Karena apa? Karena di belakangnya ada sesuatu yang lain. Tapi andaikan si produk ini nggak ada, andaikan produknya nggak saya pakai, tapi saya hal-hal yang di belakang tadi saya masih lakukan, tentunya saya masih sehat. Karena apa? Karena nutrisi, istirahat, olahraga segala macam masih saya lakukan. Tadi tidak serta-merta bahwa si produk yang dia jual adalah untuk kesehatan. Mungkin di nutrition fact-nya dia mengandung mineral tertentu, mengandung protein sekian persen, mengandung vitamin dan macam-macam. Ya, itu menyehatkan. Tapi apakah dengan produk itu saja kita bisa sehat? Saya rasa tidak. Ya, tolong dipahami lagi, dicerna lagi pemahamannya yang masuk akal seperti apa. Tidak hanya dengan menyikapi dengan cara panik, oh saya harus beli produk itu, lalu panik buying segala macam. Sementara kita di rumah mager aja gitu ya, nggak usah olahraga lah, saya punya ini gitu. Nah, tidak bisa seperti itu ya. Nah, cerdaskan lagi pikiran kita, lebih masuk akal lagi. Tidak hanya mengandalkan satu produk, lakukan pola hidup yang baik, harmonisasikan si komposisi tubuh kita, maka kesehatan yang kita inginkan akan tercapai.